Nah, pertama kita untuk membuat pohon ini kita mulai dari sketsa. Ini referensi ya, yang sebelah kiri ini adalah referensi yang akan kita pakai. Pertama kita buat sketsanya dulu. Jadi pohon itu intinya terdiri dari, aku bagi jadi 3 ya. Jadi untuk partnya, untuk memudahkan kalian itu, pertama ada batang pohon, kemudian daun sisi belakang batang, kemudian daun pohon di sisi depan batang. Jadi aku bagi jadi 3 itu ya. Terus nanti masing-masing objek itu pewarnaannya ada 3. Yang pertama warna dasarnya, kemudian warna terangnya yang terkena cahaya, dan warna gelapnya yang jadi bayangannya, serta plus kita bisa tambahin lagi warna ambience-nya. Ambience lagi itu warna ambient itu adalah biasan warna yang terjadi akibat pantulan dari benda-benda sekitar gitu. Itu sering banget dipakai di style-style anime. Nah, kita akan mulai buat sketsanya terlebih dahulu. Untuk bikin batang pohon ini kita bisa mulai dari batang yang gedenya dulu, baru ranting-ranting kecil, atau dari ranting kecil dulu juga bisa. Cuman lebih enaknya itu kalau kita mulai dari batang yang lebih gedenya dulu. Kalau kalian masih sama sekali belum terbiasa dengan membuat semacam pohon gini, kalian bisa mulai dari jiplak dulu juga boleh, untuk melatih ya, maksudnya mendapatkan gambaran. Contoh, ini aku contohin di sini. Misal kalian baru pertama banget, biasanya untuk orang pertama kali gambar pohon tuh batangnya akan gak kurang oke lah gitu untuk proporsinya. Nah, kita bisa latihan dengan kayak tracing gini. Jadi batang utamanya kita trace, nanti lama-lama kita akan tahu gitu, oh pohon tuh istilahnya proporsinya segini. Gini. Nih, nanti kalian bisa coba di sebelahnya gitu. Oh, tadi seperti apa dirasakan kan pergerakan dari si. Nah, ini batangnya udah, terus kita lanjut ke bentuk pohonnya kira-kira gimana. Ini buat apa kita bikin sketsa gini, karena untuk di pemula gini menurutku ini akan memudahkan kita istilahnya ngebayangin bentuk pohonnya itu kira-kira oke nggak gitu. Karena biasanya kalau nggak pakai guide itu bentuknya sering kali nggak sesuai lah istilahnya sama apa yang kita mau gitu, karena kita nggak ada acuannya gitu kan. Nah, ini udah. Nah, kalian dari sini masih bisa tambahin lagi untuk ngasih kira-kira volume dari si pohonnya itu di mana gitu.
Ini menurutku sisi sininya dia masih terlalu tipis ya. Terus ini terlalu ke bawah. Kita geser dulu. Nah, ke sini. Terus kita tambahin lagi untuk berikan gambaran kira-kira si itu kemana gitu. Ini untuk menunjukin, jadi untuk ngebikin volumenya ini kita bisa pakai cara semacam memberikan value ya, jadi area terang gelap. Nah, itulah yang kita manfaatin untuk memberikan kesan terang gelapnya si pohon ini. Kamu bisa pakai arsir biar nggak bingung misal area mana yang terang dan gelap. Atau sebaliknya, yang gelap yang kamu arsir itu juga bisa. Ini kurang lebih. Nah, kalau sudah seperti ini, kita mulai coloring. Kita coloring dulu yang paling pertama itu batang pohonnya dulu ya. Kenapa? Karena yang paling gampang aja. Sebenarnya nggak ada aturan pasti, kamu bisa mulai dari yang mana aja. Kita ambil warnanya. Nah, batang pohon ini juga macam-macam, kamu bisa pakai warna sedikit hijau keabu-abuan, ada yang coklat keabu-abuan, bahkan ada yang biru gitu. Ini benar-benar tergantung dari preferensi kalian mau gambarnya kayak gimana gitu. Nah, kalau stylenya itu A, nah itu ya udah berarti kita harus ngikutin, ada masalahnya lah. Tapi kalau kita nggak ada nyebutin warna pohonnya apa, ya terserah kalian mau kasih warna apa, selama perpaduan warna satu dan lainnya itu seimbang gitu, antara saturasinya, kemudian value-nya itu cocok antara satu dan yang lain. Seringkali kalau kita pemula itu salah satu kesulitannya nanti juga yang kedua itu ketika menggabungkan objek-objek dari yang kita gambar, objek-objek backgroundnya, untuk ngeseimbangin lah antara satu dan yang lainnya itu. Nah, kita seringkali kesulitan. Kadang ada yang misalnya warna ininya oversaturated tuh, terlalu berwarna bagian pohonnya atau bagian langitnya gitu. Tapi bagian ininya udah pas. Jadi ada satu objek yang kita harus sesuaiin warnanya. Nah, itu ngelihatnya pakai apa ya, pakai value itu, value saturasi itu kita sesuaiin lah. Dan menurutku sih kita nggak usah terlalu pusingin itu, maksudnya kalau di awal kayaknya belum sempurna nggak apa-apa, karena ya udah mindsetnya gini aja, udah pasti gambar pertamaku gak bagus gitu. Tapi dari situ kita cek di mana kita bisa belajar, dipelajarin gambar kita salahnya di mana, kekurangannya di mana, baru dilanjutin lagi gitu. Ini udah, terus kita bikin di layer yang terpisah untuk bikin base warna pohonnya. Ini kita yang paling belakang dulu, yaitu warna gelap. Nah, warna gelap daun ini bisa sama kayak pohon, bisa macam-macam. Kadang ada yang kebiruan, ada yang hijau. Ini kan masih dominan hijau. Ada yang benar-benar biru atau yang abu-abu biru gitu ada gitu. Dan itu tetap cakep karena apa? Karena harmoni warnanya dapet gitu. Nah, ini kembali lagi preferensi masing-masing. Kita perlu banyak latihan, perlu banyak belajar gitu.
kira-kira cocoknya pakai warna apa. Ini aku pakai base color dulu ya. Kenapa nggak langsung pakai tekstur? Karena kan sering kali aku saranin sih untuk ngeblok warna kita jangan langsung pakai tekstur, tapi pakai brush yang solid dulu. Kenapa? Karena kalau kita pakai brush yang bertekstur itu nanti akhirnya jadinya lubang-lubang. Contohnya mungkin yang tekstur mungkin kayak gini ya. Nah kadang tuh masih ada lubang-lubangnya kayak gini nantinya hasil akhirnya, dan itu kurang oke lah gitu. Jadi brush tekstur ini akan lebih pas kalau memang dia itu ditimpa di atas warna lainnya. Jadi udah ada warna lainnya dulu yang jadiin base nya, baru kita jadiin tekstur ini, yaitu sebagai namanya itu tekstur. Karena nanti jadi ada kayak bercak-bercak putih, terutama di pengguna ibis ya, banyak termasuk aku sendiri di awal tuh kayak kok rada aneh lah di mata gitu. Ternyata karena itu. Beda sama kalau di Procreate itu memang brush teksturnya itu menurutku masih bisa lebih mudah untuk menutupi pori-pori gitu, tapi tetap aja kalau aku biasain untuk nutupin warna itu pakai basic. Nah nih sebenarnya sebagai contoh pelajaran aja ya, misalkan kita cuman bikin gini doang, kalau emang style kita gini tuh ya nggak masalah juga gitu, nggak harus patokan harus detail per pohon. Dan kalau kita gambar background itu kita harus perhatiin gimana jarak pohonnya. Selain style ya, pertama style pasti kita stylenya ke arah mana, apakah emang detail atau enggak. Yang kedua jaraknya, kalau jarak pohon ini kan ceritanya kalau pohon seperti ini berarti jaraknya menengah kan, jadi kita nggak perlu bikin detailnya itu sangat kelihatan banget, karena pasti jarak jauh kita kelihatan siluetnya aja gitu. Kecuali pohonnya benar-benar close up banget yang biasanya diletakkan di foreground, nah itu baru detail daunnya kita bisa liatin gitu. Tapi kalau sejauh ini biasanya ya nggak perlu gitu. Contoh misal kayak buat kalian yang lagi belajar udah kayak gini, terus ya udah tinggal kasih aja warna terangnya. Terus tambah lagi warna middle-nya, jadi warna yang sedikit gelap lah antara, untuk lebih ngebentuk lagi. Nah kita untuk nentuin ini perlu tahu arah cahayanya dulu ya, jadi arah cahayanya dari mana. Terus ini kita kasih warna lebih gelapnya juga.
ini aja kita udah bisa sebut ini pohon gitu. Nah mungkin kalau kalian tahap ke akhir udah kesusahan, bisa coba gini dulu, jadi nentuin bayangannya dulu gitu. Karena sebenarnya proses sampai detail itu tahap selanjutnya, yang penting kita udah bener dulu penempatan value-nya kayak gimana gitu, udah oke belum gitu. Oke. Nah ini kalau kita kan kadang gambar lumayan keganggu ya sama si outline-nya ini, sama sketsanya yang udah kita bikin ini. Nah ini biasanya aku bakal ubah modenya ke multiply, terus opacity-nya aku turunin sekitar di bawah 50% lah, jadi masih kelihatan gambarannya tapi nggak ngeganggu gitu. Nah di sini kan udah kelihatan ya bentuknya, itu kita mau lebih sesuaiin lagi karena kan ini masih terlalu bulat-bulat. Nah kita akan sesuaiin lagi supaya dia lebih kayak pohon gitulah, jadi nggak bulat, karena kan pohon kan nggak terlalu membulat gitu ya, kecuali emang stylenya dibikin gitu. Tapi kalau di sini referensinya kan ada siluet bentukan pohonnya. Nah di Ibis boleh kalian pakai brush custom karena akan mempercepat sini. Cuman kalian perlu pilih sih yang memang dia tuh kesannya kayak daun yang lagi ngumpul gitu. Kita coba pakai ini ya. Oh, sorry. Sebenarnya kalau di contoh itu dia bentuknya nggak sampai yang sedetail ini ya, jadi nggak kayak daun gini banget ya. Kalau dilihat dia lebih ke bentuk yang kayak gini, yang tajam-tajam gitu. Nah kumpulan bentuk yang begini. Kalian bisa coba cari brush. Aku udah coba cari kalau di Ibis yang shape-nya kayak gitu, cuman belum dapat. Terus cari cara untuk nge-custom brush di Ibis, belum ketemu juga caranya untuk bikin custom shape-nya. Mungkin yang rada mendekati di bentuk yang ini sih, cuman ini masih menurut aku masih terlalu bulat gitulah itu. Jadi ini sekarang aku coba contohin pakai yang bentuk yang tadi dulu ya. Nah ini udah, terus kita lanjut ke yang bentuk ininya. Ya yang mau tahu, kalau yang masih
asli biasanya ini ada jitter hue sama saturationnya itu beda, jadi dia warnanya kayak macam-macam gitu. Nah ini aku nolin, nanti aku share aja ininya untuk QR-nya biar kalian bisa pakai juga. Karena kan kita perlu space, jadi intinya kalau gambar-gambar yang natural gini tuh dia kayak banyak pertemuan antara yang terang-terang sama yang gelap-gelap gitu. Nah terus ini kan udah 2 tahap ya, lanjut kita kasih warna gelapnya lagi yang tadi aku bilang, terus kasih warna terangnya juga gitu. Sini kita akan kasih warna gelapnya lagi.
biasanya aku kalau ngasih warna gelap tuh nggak cuman diturunin ininya ya, nggak cuma diturunin ininya, tapi biasanya aku akan pakai manual. Either aku pilih ke turunin colornya ke biru, ke arah biru, terus baru aku turunin begini, atau aku naikin ke warna yang lain terus turunin. Jadi tergantung lagi mau bikinnya ke yang gimana. Kalau di referensi ini dia hijaunya agak kekuningan ya, jadi dia seperti ini kira-kira, dan digeser ke bawah gitu. Cuman masih kurang, kita coba kasih lebih bawah lagi. Kita masih bisa atur lagi. Ini menurutku hijaunya masih kurang terang ya, jadi kalau di gambar mungkin sedikit terangin gitu. Ini juga kita perlakukan ke sama. Nah ini kita masih bisa tambahin lagi untuk ke warna yang lebih terangnya lagi. Jadi kita tambahin lagi, kita clipping mesh, kita cari warna terangnya, kasih kuning lagi dikit, kasih terang lagi, atau join sekalian. Terus kita perlakukan sama juga di yang gelap. Jadi kita kasih warna yang lebih gelap. Kita biruin lagi dikit. Nah di pinggir-pinggiran yang ini kita bisa kasih warna ambientnya, jadi semacam nah terus kita akan ngedetail dari si pohonnya. Kita tambahkan layer, terus kita clipping mesh, kita pakai tekstur, kita bisa pakai ini nih, jadi kan sumber cahaya dari sana ya. Terus dia kan kalau di sini kelihatan ini adalah di sini masih ketutupan daun-daun, ini enggak gitu. Kita bisa ambil warna bayangannya.
Ini untuk pohon ya, sama aja kayak daun pohonnya itu kita nentuin di mana area gelap dan terang. Nah, ini kan mataharinya atau cahayanya dari sebelah kanan ya, kanan atas. Jadi dia di sisi kiri itu tentunya ketutupan bayangan kan. Nah, itu yang kita tentuin sebagai area gelapnya. Nah, untuk penentuan seberapa gelap tentunya harus imbang juga sama bagian daun yang gelap. Itu biasanya tuh gelapnya batang pohon itu bisa sama dengan area gelapnya yang daun yang sisi yang paling gelapnya. Biasanya bisa imbang gitulah. Nanti makin ke bawah, makin dia nggak kena area daun, intinya makin dia nggak kena ketutup bayangan, ya dia pastinya kelihatan terang gitu. Terus ini nanti untuk penempatan cahaya ya. Jadi cahaya di batang itu lagi-lagi kita nggak cuman main gelap terangnya doang. Intinya misal warnanya coklat keabu-abuan, udah stuck di situ aja. Tapi nggak, kita perhatiin juga. Misal ini kan siang-siang ceritanya pohonnya, dia kena cahaya matahari. Berarti nanti ada efek-efek warna kuningnya lah. Jadi kita ambillah warna-warna kuning yang coklat abu-abunya tuh kita arahin ke tambahan kuning gitu ya buat nunjukin highlight dari kena itu cahaya-cahaya matahari warna kuning gitu. Jadi nuansanya itu lebih hidup dibandingkan cuman flat, warnanya flat, terang gelap doang gitu. Dan jangan lupa ya, ini ada ambience light di bagian sisi pinggir. Jadi ambience light itu kan artinya kan pantulan cahaya ya ke benda. Jadi misal kita ada ini pohon, dia kan dapat pantulan cahaya dari area sekitar, dari benda-benda sekitar. Nah, itu pasti kenanya di area paling pinggirnya itu. Jadi nggak gelap banget, justru malah yang paling pinggirnya karena dia kena pantulan ambience light. Udah deh, jadi pohon. Nanti aku akan contohin beberapa contoh lainnya. Untuk time lapse-nya aku akan cantumin setelah ini. Silahkan ditonton juga untuk berbagai macam pohon-pohon lainnya gitu. Aku mau bikin pohon tapi stylenya beda ya, nggak style anime yang kayak biasanya. Ini aku mau tunjukin bahwa intinya bikin pohon itu mau pakai style apapun juga sama. Intinya area terang, area gelap gitu, itu harus clear gitu. Jadi mau pakai style yang sesimpel apapun, konsepnya pasti itu. Jadi area terang, area gelap. Semakin simple stylenya tentu bikinnya akan semakin mudah. Tapi pada intinya penempatan cahaya tetap terang, penggunaan warna, harmonisasi warna itu yang paling penting dan ngebikin gambar itu enak dilihat.